Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asbahana ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah di kesempatan pagi ini dengan rahmat dan karunia-Nya Allah mudahkan kita untuk menunaikan salah satu kewajiban salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya pada yaumul kiamah. Jamaah rahimakumullah, salah satu dari kewajiban tanggung jawab yang cukup berat bagi kita sebagai orang tua buat anak dan keluarga adalah tanggung jawab pendidikan berpikir. Ya, dalam Quran memang ayat yang pertama kali turun itu adalah Iqra, perintah untuk membaca. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kemudian diulang pada ayat berikutnya. Tetapi dalam Quran tidak ditemukan ayat ancaman, kecaman bagi yang tidak membaca. Enggak ada ayat afala taqraun. Yang ada ancaman atau peringatan yang keras itu berbunyi afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Ya, apakah mereka nggak mau berpikir? Apakah mereka nggak punya akal? Kenapa mereka tidak mau merenung? Itu ayatnya banyak sekali. Ya, dan memang kemampuan berpikir ini adalah kemampuan yang membedakan kita dengan malaikat. Malaikat tidak didesain, tidak dicipta sebagai pemikir. Allah menjelaskan bahwa akan menghadirkan sosok makhluk yang akan memakmurkan bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menyampaikan hal ini kepada malaikat, malaikat kemudian mengatakan bahwa ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa kau ciptakan makhluk yang nanti akan berpotensi untuk merusak di permukaan bumi dan menumpahkan darah sesama? Para ulama menjelaskan kenapa malaikat ini punya jawaban semacam itu. Ya, ingat, malaikat tidak punya kemampuan berpikir, tapi malaikat punya kemampuan mengingat. Ya, berbeda ya antara berpikir dengan mengingat. Mengingat itu hanya punya kemampuan mengulang apa yang sudah tersimpan di dalam memori. Tapi kalau berpikir itu adalah memixkan, memixkan gitu kan ya, mencampur antara satu hafalan ingatan dengan ingatan berikutnya sampai kemudian melahirkan sesuatu pemikiran yang baru. Ya, maka ketika malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha, para ulama menjelaskan ada beberapa kemungkinan. Dulu sudah pernah ada makhluk yang di muka bumi selain malaikat dari golongan Banul Jan, di mana mereka kerjaannya merusak di muka bumi. Ya, yang kedua, malaikat memang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala
ya, bahwa makhluk yang nanti akan diciptakan ini punya watak sifat begini begitu dan seterusnya. Maka malaikat kemudian mengulang kembali apa yang sudah dia ketahui, ya. Maka Allah kemudian mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, ya. Dalam tafsir tentang a'lamu ma la ta'lamun diantaranya adalah bahwa aku akan menciptakan dari kalangan anak keturunan manusia ini para nabi, para rasul, para ulama, para mujahid, para pemikir, para mubalik, yang itu tidak ada di kalangan para malaikat, ya. Dan syarat untuk memakmurkan bumi, untuk menjadi khalifah, adalah kemampuan berpikir. Kenapa Allah hadirkan alam semesta ini dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bukan yang sifatnya adalah serba instan secara keumuman. Allah tidak tring tiba-tiba ada rumah, tring tiba-tiba ada motor, tring tiba-tiba ada kendaraan, ada karpet, ada masjid. Tidak, semuanya adalah bahan baku. Nah, untuk mengolah bahan baku ini dibutuhkan pemikiran. Ini yang tidak ada pada malaikat. Malaikat punya kemampuannya mengulang, tetapi manusia punya kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang sifatnya tadinya belum ada. Kalau dibuat ilustrasi kira-kira begini, Pak. Misalnya malaikat diberitahu A sama dengan B, B sama dengan C, C lebih besar daripada D, ya sudah, berhenti sampai di situ. Hanya bisa diulang-ulang, A sama dengan B, B sama dengan C, C lebih besar daripada D. Tapi kalau manusia diberitahu itu, manusia kan mikir, oh berarti A lebih besar daripada C, gitu ya. Oh berarti B itu lebih besar daripada D. Oh D itu lebih kecil daripada C. Itu akan muncul hasil olah daripada sebuah konsep kecil tadi. Ya, malaikat enggak, hanya diulang-ulang itu saja. Ya, maka malaikat kalau diperintahkan sesuatu enggak pernah mikir, langsung taat. Ada malaikat yang dari sejak awal diciptakan langit dan bumi itu kerjanya ngangkat ares saja, nggak pernah dongak kepalanya ke atas. Ada yang sejak diciptakan sujud saja, ruku aja. Nek jenengan digituin kira-kira, iya Pak, mesti mikir, aku kok nopo kok gini, gitu kan ya. Ngapain aku kan sujud terus gitu, ya. Nah, malaikat tidak punya pemikiran yang semacam itu. Pokoknya hanya sami'na wa ata'na, nggak sempat mikir, nggak sempat bantah, gitu ya. Menjalankan perintah kok nggak bisa, ya sudah, balik lagi. Nggak kemudian berpikir gimana caranya supaya bisa. Nek antum disuruh cari minuman gitu kan sama bapak karena haus, di warung sebelah nggak ada, kira-kira gimana? Ya cari ke yang lain gitu kan. Oh di sana nggak ada, cari. Nah, kalau malaikat enggak, perintahnya ke sana ya ke sana, nggak ada, nggak boleh ijtihad. Malaikat itu nggak ada kesempatan untuk ijtihad. Coba cari satu aja dalil malaikat beristihad untuk melakukan sesuatu, nggak ada, ya. Maka keunikan daripada manusia ada pada kemampuan berpikirnya. Keunikan manusia ada kemampuan merenungnya, karena dari merenung itulah akan menghasilkan sesuatu. Baik, kembali kepada ayat yang berbunyi Iqra, ya, perintah untuk membaca, tetapi tidak ada ayat kecaman bagi yang tidak membaca. Yang ada justru ancaman, kecaman bagi yang tidak mau menggunakan otaknya untuk berpikir. Kenapa? Karena memang membaca ini tidak, perintah dalam Quran bukan sekedar membaca. Ya, di sana ada kalimat berikutnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan izin Allah, membaca yang di situ memiliki makna, membaca yang di situ ada konsekuensi dan resikonya. Dan untuk memahami ada konsekuensi dan resikonya dibutuhkan pemikiran. Membaca sekedar membaca itu hanya akan menjadi sampah pemikiran. Tetapi membaca yang diiringi dengan perenungan dan pemikiran akan melahirkan inspirasi yang begitu banyak, ide-ide besar. Inilah perintah membaca yang dianjurkan dalam Quran, bukan sekedar membaca biasa, ya. Sebab begini, ada bacaan-bacaan yang tidak berkonsekuensi, tapi ada sejumlah bacaan yang akan mengundang
resiko atau konsekuensi kalau dia tidak memahami bacaan tersebut. Ya, dan isi Quran itu adalah bacaan yang mengandung resiko dan konsekuensi kalau orang tidak merenungkan dan tidak mentadabburi. Anda baca apa ya? Sebutlah kalau misalnya baca tulisan iklan, dibaca 1000 kali begitu ya, iklan sebuah produk yang kita nggak kenal, itu nggak ada efeknya. Dibaca mungkin nggak ada manfaatnya, nggak dibaca tidak ada madorotnya. Ya, sebutlah kalau misalnya di sini ada apa bacaan yang tulisannya kecil, ada tulisan infak sodakoh, misalnya begitu, ya, atau bacaan sesuatu lah Masjid Al Hidayah misalnya. Anda baca 1000 kali itu nggak ada pengaruhnya. Ada nggak baca juga nggak ada madorotnya. Tapi di sebuah tiang ada tulisan tiang listrik, awas tegangan tinggi 10.000 volt misalnya. Anda abaikan peringatan itu, lalu Anda ada ibu guru TK ngajari anak-anaknya, ayo lomba panjat tiang, gitu ya. Ada resikonya kira-kira Pak? Akan ada resikonya, ya. Nah, Quran isinya adalah bacaan yang kalau tidak direnungkan akan ada resikonya, ya. Maka disinilah pesan penting daripada kenapa kita dianjurkan untuk memiliki kemampuan berpikir yang baik. Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Quran berbicara tentang berpikir, Al-Quran menyebut dengan kalimat ulul albab. Albab, ya, innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, dalam Quran disebutkan juga inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang mau berpikir. Ya, dalam kehidupan rumah tangga, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dia hanya orang berpikir aja yang bisa mengetahui bahwa dalam rumah tangga itu begitu banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang nggak mau mikir, rumah tangga itu isinya beban dan masalah saja. Tapi bagi yang mau merenung, ternyata rumah tangga itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Anda akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada respon istri kita, pada perilaku anak kita, bagaimana mereka ya punya sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka merespon sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Bagaimana anak itu tumbuh dari balita nggak bisa apa-apa sampai kemudian ya di usia balita, usia 5 tahun 6 tahun, pertanyaannya bikin geleng-geleng orang tua. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Nah, ulul albab disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, terjemahannya kan albab itu orang punya pemikiran. Tapi lubbun itu maknanya bukan hanya ada di sini, tapi lubbun itu adanya di sini juga. Ya, kenapa? Karena ternyata berpikir yang hanya menggunakan otak dengan tidak melibatkan hati itu hanya akan menjadi ateis atau agnotis atau liberal, sekuler kalau tidak menggunakan ini. Maka di kepala kita ada otak, namanya otak pikir. Tapi di jantung kita juga ada otak, namanya otak irodah. Di sini adalah fikir, di sini irodah. Ya, irodah ini adalah yang menggerakkan. Kalau di sini hanya sekedar memikirkan. Tetapi pemikiran semata berhenti di pemikiran itu tidak akan melahirkan tindakan, nggak melahirkan sikap. Sederhananya beginilah, ya. Masuk masjid, ternyata ada kotoran ayam di depan pintu. Otak kita bisa mikir, ini kotor ini. Kalau enggak nanti keinjek orang bahaya. Tapi di sini bilang, males biarin amat. Maka tetap itu kotor, gitu ya. Otak kita mikir, ya Allah, anakku butuh ini, istriku butuh ini dan sebagainya. Tapi di sini males banget mau kerja. Ya tetap aja nggak dapat duit, kan begitu. Maka ulul albab itu melibatkan dua-duanya, ya. Nah, hari ini daruratnya kita, hari ini para ikhwan sekalian, ya, daruratnya kita, lingkungan kita, masyarakat kita, jangankan berpikir pakai ininya saja banyak nggak kepake. Coba bayangkan, antum lihat statement-statement para
stakeholder itu loh ya, orang-orang yang duduk di sana itu loh, ketika diajukan sebuah masalah ngejawabnya pakai apa? Jangankan pakai ininya saja nggak digunakan ya karena ini sudah melanggar lebih dari 3 kali ya, sudah masuk penjara berkali-kali, maka dapat remisi begitu. Coba ya, harusnya pelanggar yang nggak kapok-kapok diapain Pak? Ya bukannya dihukum mati atau apa, malah di remisi. Ini kan aneh gitu ya karena dia itu ada itikat baik untuk mengembalikan ya. Sebaliknya kesalahan yang nggak seberapa ya ini, jadi saya katakan jangankan kok kita berharap ininya digunakan, ininya saja tidak digunakan. Statementnya tuh yang aneh-aneh saja kita temukan. Ini darurat berpikir hari ini gitu Pak ya. Padahal yang diperintahkan dalam Quran adalah ini dengan ini, innama yatazakkaru ulul albab ya. Ulul albab ini melibatkan dua-duanya, dan besok di hari kiamat bukan ini kita yang akan dipertanggungjawabkan. Yaumatublas saroir, pada hari dimana yang tersembunyi akan dibongkar semuanya. Itu adanya di sini, bukan sekedar ini. Yang menentukan manusia besok kedudukan derajatnya dari kiamat bukan ininya, tapi ininya ya, irodahnya. Walaupun kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullah, nikmat yang paling agung, yang paling besar adalah orang diberi tasawur yang lurus, diberi sidikuniyah, ininya bersih, ininya cemerlang, ininya bersih, maka jalan ya. Dan tiap hari ini yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim 17 kali plus sholat qobliyah ba'diyah, itu bisa mungkin 30-40 kali dengan qiyamul lail. Itu yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Bismillah. Lalu Allah menyebutkan bahwa siratal mustaqim itu ya ghairil maghdub alaihim waladdallin. Maghdub artinya dimurkai. Kenapa dimurkai? Ininya cemerlang, ininya busuk gitu ya. Maka dia dilaknat. Otaknya cerdas tapi hatinya rusak. Ya. Dolin hatinya bersih, hatinya jujur, ikhlas, ininya kosong gitu ya. Maka dua-duanya bermasalah ini hidupnya. Yang pertama mereka yang otaknya cerdas tapi hatinya rusak, pinter tapi kemudian jago nipu. Yang ini ya ikhlas tapi bodoh gitu kan ya, jujur tapi polos sehingga ketipu terus, disesatkan itu mudah. Ini namanya dolin. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan syarat untuk bisa melihat cahaya ada 2. Satu, mata kita berfungsi untuk melihat, tidak rusak, tidak cacat. Yang kedua, adanya sinar yang masuk ke dalam mata kita ya. Walaupun mata kita ini sehat, bisa melihat, tapi kalau berada dalam gua yang gelap pekat, tetap semuanya hitam, nggak ada yang kelihatan. Walaupun kita di bawah terik matahari yang terang benderang, tapi kalau mata kita buta, maka kita nggak bisa melihat semuanya. Maka yang namanya berpikir, afalat tatafakkarun, afalat tadabbarun, afalat takilun, bukan sekedar menggunakan ini, tapi juga menggunakan ini. Ya, ini harus menjadi bagian yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Hari ini kita hidup di era digital, era teknologi, era revolusi industri 4.0, bahkan mau masuk ke 5.0, yang indikasinya adalah begitu banyak alat sarana teknologi yang memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan, sehingga berpotensi di satu sisi ini manfaat, tapi di sisi lain madorotnya tidak sedikit. Apa diantaranya? Bikin males mikir, gimana Pak? Ya. Dulu anak kita, bukan anak kita ya, ibu kita, mbah kita tuh kan apal dengan segala macam jenis alat bumbu dapur gitu ya, ngerti semuanya gitu kan ya. Generasi GZ ini ya, generasi Z ini banyak nggak ngerti, nggak bisa membedakan tumbar merica ya, lengkuas jahe sama kencur, itu nggak bisa bedain ya. Dia taunya yang ada tulisannya pokoknya gitu kan, bentuknya bubuk dalam saset
Ya, bumbu-bumbu yang dikenal cuma Reko Masako, dia nggak bisa mengetahui benda-benda tadi. Dengan adanya Google Map, kecerdasan intuisi kita menurun loh Pak. Ya, biasanya dulu kan mesti tanya, oh belok kanan belok kiri gitu kan. Kita diajari adab untuk jangan nanya dari lewat pintu, tapi turun bertanya, mohon maaf Pak, di sini kemana dan seterusnya. Sekarang itu sudah nggak kepake lagi. Ya, belok kanan 200 meter, belok kiri, kan begitu. Itu di satu sisi kita nggak pernah lagi kemudian mikir. Kalau dulu kan mau pergi mikir ya, nanti nanya sama siapa, nanti ini otak kita kerja keras terus begitu kan. Sekarang nggak demikian, tahu-tahu sudah sampai depan. Ya, apa saja pertanyaan udah tanya Mbah Google, selesai. Nggak pernah kita kemudian punya kesempatan berpikir mendalam. Ya, maka ini yang kemudian penting untuk kita tanamkan pada anak-anak kita, terus mikir sesuatu yang besok akan mereka hadapi dalam kehidupan. Ya, bagaimana caranya? Ini termasuk juga kesalahan kita nih, generasi orang tua muda. Ya, dimana ketika anak-anak itu ada sedikit saja kesulitan, langsung orang tuanya turun tangan. Ya, punya masalah apa? Langsung orang tuanya jawab. Punya problem sedikit, orang tuanya ikut bertindak, tidak mengizinkan anak untuk mikir sampai selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya hadir di kunjungan ke pondok pesantren, bukan pondok ya, SDTQ, Sekolah Dasar Tahfidzul Quran di daerah Magelang, yang saya kagum dengan output daripada pendidikan SD tersebut, karena dia fokusnya adalah tahfidzul Quran. Jadi dari awal mindsetnya dibangun, di sini sekolah dasar tahfidz. Yang mau belajar matematika, belajar IPS, belajar IPA, les itu tambahan. Dasarnya Quran, begitu kan ya. Jadi di sini nggak diajarkan gimana, ya udah cari les. Nah, kalau selama ini kan mindsetnya itu pelajaran inti, Qurannya les, gitu kan. Nah, sekarang dibalik. Di sini dasarnya adalah Quran. Yang lain les. Namanya les nggak dapat nilai nggak apa-apa, gitu kan. Cuma les aja kok, begitu ya. Tapi kalau Quran harus. Maka hasilnya masya Allah Pak. Lulus SD rata-rata minimal 15 juz mutqin, nggak ada yang salah. Rata-rata. Begitu kan. 15 juz 250 hadis. Saya menyaksikan sendiri bagaimana proses ngajarnya. Oh, pantesan cukup tega gurunya. Anak-anak memang dibuat nangis awalnya, tapi lama-lama kemudian terbiasa. Kita ini kan kalau ngajari tahfidz banyak pancingan, gitu ya. Akhirnya ya kualitasnya beda sekali. Nah, ini anak dipaksa untuk mikir, mengingat dari apa yang sudah dia miliki. Ya, jadi ini buah daripada rasa tega kita kadang-kadang kepada anak-anak akan membuat mereka mikir. Dan ini kan yang diajari sama mbah-mbah kita dulu. Mbah-mbah kita ini nggak semuanya kemudian serba melayani kita. Dari kecil kita sudah diajari mikir, berangkat ke sekolah nggak ada kendaraan, jalan kaki. Ya, kalau perjalanannya jauh, bagaimana caranya? Ya nunut sama orang. Dan itu dulu kita inovasi untuk menemukan jalan itu begitu banyak. Nah, sekarang ini cenderung semuanya serba mendapatkan kemudahan. Ya, maka kalau kita mau buat jenjang level berpikir manusia, ini ada 4 level manusia ini. Ya, pertama ada anak-anak kita ini yang levelnya otak gudang. Otak gudang itu model belajar apa saja nyemplung. Ya mungkin jangan-jangan kita termasuk ngaji tiap hari nyemplung semuanya, tapi namanya masuk ke gudang mumet nggak Pak? Ya bingung kita ngeluarinnya bagaimana ini. Ya ada butuh sesuatu nyarinya susah. Ya dan otak gudang ini cenderung malah bikin capek pemiliknya. Ya karena dia nggak ngerti bagaimana mengolah informasi yang masuk ke dalam otaknya tadi. Levelnya baru di otak gudang. Ini mirip seperti anak-anak SD, SMP yang belajar karena campur baur materinya, ketika ujian nggak berfungsi. Ya, bingung jawab apa ya, karena bentuknya itu macam gudang tadi. Kalau boleh diilustrasikan, otak gudang itu mirip seperti koper
yang kita isi barang tapi berantakan, Pak. Baju dikuel-kuel, celana, kain, sarung, apa dikuel-kuel, buku, penggaris, pulpen, gunting. Nah, ketika kita butuh celana, nyarinya nggak bisa kemudian cek langsung dapat, enggak, keluarin semua. Ya, ini nanti kita perlu naikkan level berpikir kita, tidak berhenti di otak gudang. Otak yang kedua levelnya adalah level otak perpustakaan. Ini sudah lebih tertata rapi. Mirip seperti anak-anak tahfidz tadi, ditanya dia mengerti. Mirip seperti anak yang belajar mulazamah, urut belajarnya dari mulai matan ini, matan itu dan seterusnya, sehingga dia punya kemampuan untuk merecall kembali, memanggil kembali memori yang dia miliki karena belajarnya urut dan tertib, ya. Tidak langsung loncat kepada level yang lebih tinggi, belajar dari yang dasar banget, gitu ya. Maka ini orang yang belajar semacam ini relatif bisa mengurutkan atau mengeluarkan memori yang dia miliki. Tetapi di level ini mereka tidak melahirkan informasi baru. Kalau kita baca kalau kita hubungkan dengan hadis masaluma ba'asani Allahu minal ilmi wal huda, Nabi menyebutkan ada 3 model tanah di dalam menerima curahan hujan. Tanah pertama itu tanah yang subur, yang gembur, ketika hujan turun tumbuhlah aneka macam pepohonan dan buah-buahan yang memberi manfaat kepada manusia. Tanah model kedua itu tanah yang agak cekung, keras. Dia ketika kena hujan nggak ada tanaman yang tumbuh, tapi mampu menampung air, yang air itu kemudian dimanfaatkan oleh orang. Kalau model pertama ini di zaman sahabat kayak Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya. Model yang kedua yang jago ngafal tok, nggak mampu banyak berpikir. Di antaranya sahabat Abu Hurairah. Maka jenengan jarang sekali atau mungkin nggak mendapatkan di dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab para ulama kok ada kalimat qala Abu Hurairah an hadil ayah. Abu Hurairah jagonya ngapal, bukan untuk berpikir mentadaburi. Ya, ini level kedua. Level ketiga kata Rasulullah, ini yang parah. Air hujan turun, nggak tertahan, nggak tertampung, masuk lewat telinga kiri, keluar telinga kanan, nggak ada yang tersisa, ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini jago ngapal, ini otak perpustakaan, referensinya banyak, tetapi belum mampu untuk melahirkan sesuatu yang baru. Nah, yang level yang lebih tinggi lagi adalah otak laboratorium. Ini sudah mampu memixkan antara satu informasi dengan informasi berikutnya, diolah menjadi sebuah ide dan gagasan baru, ya. Nah, di otak laboratorium ini, ya, ini sudah levelnya kalau sahabat kayak tadi yang saya sebutkan Ibnu Abbas, Abu Hurairah, mampu merenungkan dari satu ayat, oh ini akan maknanya begini, ini menginspirasi untuk begini dan begitu, ya. Tetapi di otak laboratorium ini pada konteks sekarang, ya, bukan pada cerita Abu Hurairah dan lain-lain tadi, itu mirip seperti dosen ekonomi tapi nggak berani jualan, mirip seperti dosen pertanian nggak punya sawah, mirip seperti dosen peternakan nggak punya kandang, mirip seperti dosen sebutlah psikoseksual nggak punya istri misalnya, ya, ngerti dunia rumah tangga tapi nggak punya keluarga. Jadi jago berteori tetapi nggak berani praktek, gitu kan. Motivator tapi nggak punya apa-apa, cuman modal abab. Ya tentu dalam kehidupan ini tetap akademisi itu dibutuhkan. Maka ada level yang lebih tinggi lagi, yaitu otak rumah produksi. Bukan sekedar berteori, tapi menghasilkan sebuah produk dari ide pemikirannya sehingga manfaatnya jauh lebih besar. Kalau otak laboratorium seperti dosen yang tadi saya sebutkan, manfaatnya hanya untuk mahasiswa, manfaatnya hanya untuk para pelajar yang ikut kelasnya. Oh gitu ya dos, iya Pak Prof dan seterusnya. Tetapi kalau profesor peternakan ini yang bisa menemukan varietas baru, ini kawin ini jadi kayak begini, ini kawin ini jadi kayak begini, itu kemudian dibuat sebuah rumah produksi, maka yang mendapatkan manfaat lebih luas lagi, yaitu masyarakat yang lebih besar, ya. Sebutlah kalau misalnya
ada profesor yang bisa menemukan varietas ayam boiler, ayam petelur. Lalu dia kemudian berhenti sampai di situ. Beda sama Bob Sadino yang kemudian telurnya dibawa ke Indonesia, lalu dikembangkan, lalu dibesarkan, lalu akhirnya sekarang seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati telur ayam ayam boiler tadi, gitu ya. Ini sudah levelnya otak rumah produksi. Ya, ngelihat sesuatu langsung bawa ke pabrik untuk kemudian diproduksi massal. Nah, orang yang mampu level berpikirnya sampai di otak produksi, dia akan memberi manfaat yang sangat besar sekali kepada banyak manusia. Ya, maka ikhwan fillah, latih anak-anak kita ini untuk kemudian banyak menggunakan otaknya. Di antaranya sering ajukan pertanyaan kepada mereka. Yang kedua, kalau mereka bertanya, jangan buru-buru dijawab, tapi ajukan pertanyaan berikutnya apa? Menurut kamu gimana? Ya, jangan nanya jawab. Ini membuat otak kemudian jadi kurang berkembang. Tanya ulang. Menurut kamu gimana? Ya, jamaah rahimakumullah, maka ini bagian daripada tanggung jawab kita melatih supaya anak-anak kita memang dilatih berpikirnya. Karena hari ini banyak anak-anak yang berpikiran pendek, maunya serba instan, pengennya cepet dapet, nggak mau mikir panjang. Dan buat laki-laki ini sangat menentukan, karena kemampuan dan nilai harga diri kita ada pada kemampuan berpikir. Ya, ingat nih, laki-laki 90% mikir, 10% rasa. Berbeda dengan perempuan yang 90% perasaan, 10% pemikiran. Ya, maka banyak perempuan yang bisa menikah dengan lelaki yang kurang tampan. Ya, tetapi banyak perempuan cantik yang bisa menikah dengan pria kurang tampan. Tapi sedikit sekali pria tampan yang menikah dengan wanita yang tidak cantik. Karena perempuan mencintai laki-laki itu dengan rasa, sementara laki-laki itu mencintai perempuan dengan logika. Ya, heran kan ada kakek-kakek tua dapat gadis 19 tahun misalnya itu. Ya karena pakai rasa begitu kan ya. Tapi kalau yang tua tadi, jarang sih anak muda itu bisa viral banget kalau nikah sama mbah-mbah ya. Ada tuh 1-2 gitu kan ya. Tapi dalam realitas di lapangan banyak yang kakek tua menikahi gadis muda yang nggak tua-tua, tapi seperti itulah ya. Selanjutnya bagian terakhir yang tidak kalah penting dalam bab pemikiran, bahwa dalam Islam ternyata tidak semuanya harus dipikirkan. Nah, ini penting sekali untuk kita miliki nih konsep ini ya. Dalam Islam, amanah dari Allah ini terbagi menjadi 3. Ada yang cukup diimani, ini perkara gaib ya, cukup kita imani, nggak perlu banyak mikir ya. Kamu harus percaya Allah itu ada, nggak perlu banyak mikir, cukup iman. Kamu harus percaya bahwa malaikat itu ada, nggak perlu banyak mikir bentuknya kayak apa, enggak ya. Kemudian kamu harus percaya bahwa ruh itu ada, begitu kan ya. Dan kamu nggak akan mengetahui alam arwah itu kayak apa, alam barzah kayak apa. Ini nggak perlu mikir, cukup kita imani. Yang kedua, ada yang tadi yang inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili. Lah ini yang harus banyak mikir tentang penciptaan langit dan bumi, tentang alam semesta, tentang manusia dan sebagainya. Yang ketiga, ada yang cukup sami'na wa ata'na. Cukup kita jalani saja, ini perintah, nggak usah banyak mikir, taati ya. Kenapa? Karena di luar sana ada manusia yang terlalu liar dengan alam pikirannya, memberi kebebasan tanpa batas, akhirnya stres ya. Kita nggak perlu Pak untuk mengimani, untuk meyakini bahwa alam barzah itu ada, kemudian ngasih kamera CCTV di alam barzah, kemudian kita setel coba ya. Nggak perlu kayak begitu, cukup kita iman. Untuk mengetahui roh itu ada, nggak perlu kayak orang-orang kafir barat yang kemudian ada mbah-mbah sudah mau mati dimasukkan dalam ruang inkubasi yang tertutup rapat tapi masih ada oksigennya gitu, karena pengen meneliti kayak apa proses keluarnya roh dari jasad. Nggak perlu yang begituan. Bab-bab begini ini cukup kita iman saja
ya, untuk mengetahui dunia malaikat, ya, ini juga cukup iman, ya. Nggak perlu kita kemudian melakukan observasi, penelitian dan sebagainya. Ini bukan ruang untuk berpikir. Lah orang-orang barat bab seperti ini sampai dipikirkan, karena nggak ketemu, akhirnya bikin kesimpulan sendiri. Yang kesimpulan itu jauh dari kebenaran. Ya, mereka berpikir tentang Tuhan. Tuhan itu kayak apa, gitu kan? Akhirnya mereka ngarang sendiri. Contoh nih, orang-orang Yunani. Tapi maaf, pemikiran seperti ini ternyata diterima oleh kita. Orang-orang Yunani, tokoh besar mereka Aristoteles, Plato, Socrates, ini kan mikir tentang Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu siapa? Akhirnya, ya, kalau kita kan enak, Qul huwa ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad. Ya, Allah khaliqus samawati wal ard dan seterusnya. Itu orang beriman tuh enak sekali. Ya, orang Islam ini nikmat. Nah, orang-orang yang nggak dikasih hidayah itu tadi, mereka mikir, mereka merenung Tuhan itu apa. Sampailah kemudian pada kesimpulan bahwa Tuhan itu adalah prima causa. Dalam perenungannya sampai pada kesimpulan Tuhan itu prima causa, penyebab pertama dari segala yang tadinya belum ada menjadi ada. Ya, tapi berhenti sampai di situ. Setelah itu Tuhan menyerahkan mekanisme alam semesta mengikuti apa yang disebut sebagai hukum alam. Ya, coba kita lihat nih cara berpikir seperti ini. Kepake nggak sekarang, Pak? Kepake sekali ya. Ya, jadi jadilah ilmuwan sekuler, gitu kan? Tidak pernah mengkaitkan antara peristiwa alam semesta dengan Allah sang pencipta. Kenapa? Karena basis dasarnya adalah prima causa, ya, yang diadopsi oleh orang Mu'tazilah. Kemudian mereka melahirkan konsep al-adlu. Al-adlu itu artinya keadilan. Maksudnya adil bagaimana? Tuhan tidak boleh campur tangan dengan manusia. Orang Mu'tazilah itu berpikir bahwa Tuhan itu seperti panitia lomba, nggak boleh terlibat. Masa juara 1, juara 2, juara 3 sudah ditentukan? Ini curang namanya panitianya. Maka nggak adil kalau kaya miskin sudah ditakdirkan, bahagia celaka sudah ditakdirkan, surga neraka sudah ditakdirkan, masa sukses gagal sudah ditakdirkan. Ini nggak adil namanya. Padahal Tuhan itu adil. Nah, karena memang berangkat dari akidahnya akidahnya filsafat Yunani tadi yang mengatakan bahwa Tuhan itu prima causa. Maka lahir konsep tadi. Padahal kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana? Ahlus Sunnah wal Jamaah punya akidah kullayaumin huwa fi sya'an. Tiap hari Allah itu sibuk. Apa kesibukan Allah? Sibuk mengatur alam semesta, sibuk ngasih rezeki Anda, sibuk menyembuhkan yang sakit, sibuk mengajarkan yang bodoh, sibuk untuk mengurus makhluk-makhluknya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Inilah kesibukan Allah. Kullayaumin huwa fi sya'an. Tiap hari Allah itu selalu dalam kesibukan. Allah nggak ada konsepnya kok sebagaimana filsafat Yunani yang habis membuat sesuatu kemudian ditinggalkan lalu diserahkan kepada mekanisme alam. Karena filsafat Yunani yang tadi prima causa itu mirip seperti saya bikin perusahaan, ada gudang, ada gedung, ada toko, ada karyawan. Saya bikin SOP-nya, saya bikin aturan mainnya, saya buat set plan-nya. Setelah itu kemudian karyawan bekerja berangkat pagi pulang petang, itu bukan saya menggerakkan, ya. Jadi karyawan berangkat pagi pulang petang melayani, bukan saya yang kemudian ngajari, nulis, ngetik, bukan saya menggerakkan tangan mereka, bukan saya memberangkatkan mereka dari rumah. Tapi apa? Mereka bekerja mengikuti plan yang saya buat. Saya tinggal di rumah, saya tinggal nunggu hasil akhir nanti, begitu ya. Itu bayangan prima causanya filsafat Yunani demikian. Ya, makanya jangan heran teori ini yang kemudian dikembangkan dan diajarkan di seluruh dunia, pemikiran seperti ini akhirnya melahirkan yang namanya sains sekuler. Sains sekuler itu tidak melibatkan campur tangan Allah kepada semua peristiwa alam. Maka dampaknya bisa kita rasakan sekarang. Semua pejabat, stakeholder atau para pengambil kebijakan ketika terjadi bencana alam, Gunung Merapi, erupsi, tsunami, banjir bandang, gempa bumi, lihat komentar mereka televisi gimana kira-kira, Pak?
Ada nggak yang mengatakan pemirsa sekalian, kita harus banyak istighfar, rajin sedekah, minta ampun kepada Allah. Ini teguran dari Tuhan. Allah murka dengan kita karena banyak dosa dan maksiat. Ada yang gitu, Pak? Nggak ada. Ya, itu ya semuanya selalu dihubungkan dengan alam. Telah terjadi pergerakan lempeng begini, ini terjadi begini, diprediksi. Nggak ada nyebut Allah sama sekali. Itu kan ya. Ini buah daripada prima causa tadi, buah daripada sains sekuler, tidak melibatkan Allah dalam semuanya. Ada seorang kawan yang dia kedatangan seorang guru biologi. Guru ini diminta untuk bikin buku ajar. Begitu mau dicetak, dalam proses edit, ketuanya nggak terima. Dia mengatakan, "Pak, buku kita akan dipakai oleh semua agama, bukan cuma orang Islam aja. Tolong kata-kata Allah dicoret." Karena dia tuh semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang menggerakkan, Allah yang mematikan, Allah itu ada dalam pelajaran biologi tadi. Supaya akidah anak-anak benar, belajar biologi itu ada hubungannya dengan Allah, begitu. Ternyata ditolak bukunya. Dia datang nangis mengatakan, "Ustadz, saya gagal mempertahankan nama Allah kecuali di bagian muqaddimah saja, segala puji bagi Allah." Situ tok selesai. Ya, bab 1, bab 2, bab 3 Allahnya dicoret semuanya. Ini buah daripada pemikiran sekuler. Nah, ketika kemudian bencana alam dan sebagainya tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dampak berikutnya apa? Ketika orang-orang liberal sekuler membaca teks-teks Quran yang di situ banyak sekali bencana alam dikaitkan dengan kemurkaan Allah, ditolak. Banjir Nabi Nuh itu nggak ada hubungannya dengan maksiat. Ya, hujan batu dari langit kepada kaum Nabi Lut itu nggak ada hubungannya dengan dosa. Banjir aja, gempa bumi gempa aja, ya tsunami ya tsunami aja. Ada katak, ada itu mah peristiwa alam, nggak ada sangkut pautnya dengan masalah dosa dan maksiat. Nah, itu ya logikanya orang liberal banyak diterima oleh masyarakat sekarang, sehingga ya masyarakat kita nggak pernah berpikir kemudian bahwa banjir, kemudian gempa dan sebagainya ini bagian daripada cara Allah mengingatkan. Lebih parahnya lagi, sudah ininya nggak dipakai juga. Apa? Bikin sesajen, gitu kan? Pawang hujan dihadirkan, gitu. Ini sudah, masya Allah. Jadi jangankan kok ininya saja tidak digunakan, begitu loh, Pak. Ya, ini sedih sekali ya. Kita kalau kemudian di dunia yang sainsnya saja kan masih kita kritik ya, karena tidak menggunakan bahasa keimanan. Lah ditambah sudah sainsnya nggak dipakai, gitu ya, hatinya nggak digunakan, ya menghadirkan kesyirikan baru. Ya, sajen dilestarikan, pawang dihadirkan untuk sebuah masya Allah, nih betul-betul kembali lagi kepada zaman jahiliyah yang otak kita dipaksa untuk kemudian geleng-geleng. Dan ingat, besok di hari kiamat orang-orang itu ya ketika dihujat, ketika ditanya, bukan di hari kiamat saja ya, dari zaman dulu itu jawabannya apa, Pak? Inna wajadna alaihi aba'ana. Ya dulu kami mendapati bapak-bapak kami ini kayak begini. Berarti siapa yang tanggung jawab, Pak? Bapak, bukan ibu, gitu loh ya. Ini perlu dicatat ini. Al-Quran nggak pernah menceritakan inna wajadna alaihi ummahatina itu enggak, gitu loh. Inna wajadna alaihi aba'ana. Ya dulu bapak kami ngajarin kayak begini. Maka kalau sampai anak kita kayak gitu, yang dosa bukan ibunya, yang dosa adalah bapaknya. Ya. Ini perlu digarisbawahi loh, Pak. Besok di hari kiamat ketika anak-anak tadi ditanya inna wajadna alaihi aba'ana, ya Allah kemudian menegur, apakah walaupun bapak kamu itu nggak pakai otak kamu dapat ikuti? Ya, pokoknya inna wajadna li aba'ana, gitu kan. Maka penting sekali ya. Jadi ketika Allah kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, ketika Allah menegur dengan kalimat, apakah seandainya bapak kalian itu tidak berakal dan nggak dapat petunjuk, kalian tetap akan ikuti juga? Ini kan Allah ngajak kita untuk merenung tadi, ya. Maka ini dalam Islam konsep berpikir ini harus kita ajarkan ya. Tadi yang ketiga ada satu hal yang supaya kita nggak salah paham. Berapa menit lagi suruknya, Pak? Masih oke, baik ya. Ya,
Ini poin yang menurut saya tidak kalah penting, yaitu tentang perintah. Perintah Allah Subhanahu wa taala memang bidangnya ditaati ya. Tadi kan diimani, direnungkan, ditaati. Ya, yang terkait dengan hal gaib diimani, terkait dengan penciptaan alam semesta direnungi, terkait dengan perintah dan larangan ditaati. Tetapi perintah ataupun larangan, perintah dan larangan ini ada dua. Ya, satu terkait dengan ibadah mahdhah, dua terkait dengan muamalah. Ya, kalau itu terkait dengan ibadah mahdhah, sami'na wa ata'na. Anda nggak perlu mikir kenapa sholat kudu begini, kudu ruku, kenapa kudu sujudnya begini. Ya sudah. Ya, ini seperti kata Umar bin Khattab ketika dia mencium Hajar Aswad, di mana beliau mengatakan, ya Hajar Aswad, inilah a'lamu annaka hajarun la tangfa'u wa la tadurru. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Ya. Aku tahu kamu itu cuma batu biasa, nggak ada manfaatnya, nggak ada mandorotnya. Aku biarkan aku tidak celaka karena kamu, aku menyanjung kamu, aku juga tidak jadi lebih kaya gara-gara kamu. Ya, kamu tuh tidak memberi manfaat dan tidak memberi mandorot. Kalau bukan karena aku tuh melihat Rasulullah mencium kamu, nggak mungkin aku mencium kamu. Ini taat mutlak. Ya, nggak perlu banyak mikir. Ya, cium-cium aja. Rasul jalan cepat, Rasul pelan. Bahkan ada sahabat yang sampai Rasul jalannya zigzag, dia juga jalannya zigzag. Dan ketika ditanya jawabannya apa? Ya nggak tahu, Rasul pokoknya kayak begitu. Ini kalau ibadah. Tapi kalau muamalah, ininya harus dipakai. Nggak boleh hanya berdasarkan dalil, ininya harus digunakan. Contohnya dalam pernikahan, Rasul menikahi gadis 6 tahun, terus kita ikut-ikutan. Nah, ini harus dipakai, begitu kan ya. Rasul umur 53 nikah dengan gadis 9 tahun. Ya, terus kita mau menteladani Rasulullah, lalu menikah kayak Rasulullah, ininya harus digunakan. Ya. Kenapa? Rasul itu menikahi gadis 9 tahun atau 6 tahun. Jangankan kok orang munafik, ya maaf, jangankan kok orang Islam, sahabatnya, tetangganya, keluarganya, orang munafik dan orang kafir saja waktu itu nggak ada yang ngebully Rasulullah gara-gara menikahi gadis 9 tahun. Ya Pak. Kenapa? Karena waktu itu secara antropologi, kultur budaya, menikahi gadis kayak begitu biasa, nggak ada yang protes, sudah jadi tradisi, wajar di mana-mana. Jadi ketika Rasul menikahi kayak begitu di usia yang tua, itu jangankan tadi orang Islam tetangganya, orang kafir pun nggak ada yang protes, nggak ada yang nyinyir. Nah, kalau mau jenengan praktekkan, kira-kira yang nyinyir siapa? Jangankan orang kafir, tetangga sendiri aja ngamuk-ngamuk, kan begitu. Keluarga besar pasti menolak. Lah ini harus dipakai, begitu kan? Ya, ya. Nanti dalam banyak hal juga begitu. Ya, dalam poligami dan sebagainya. Jangan kemudian pokoknya dalilnya begini, kamu nggak boleh gitu dong. Kita perlu mikir dan pakai perasaan juga, kan begitu, Pak? Ya, harus dikaji ulang, diteliti. Banyak faktor-faktor yang nampaknya perlu kita renungkan. Dulu ketika ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, nikahilah wanita 2, 3 atau 4. Coba Pak renungkan Pak, ketika ayat ini turun, akhwat-akhwat di zaman Nabi itu resah, gelisah atau bahagia dengan turunnya ayat ini? Kenapa bahagia? Ah? Kenapa Pak? Ditertibkan. Nah, dulu perempuan itu seorang laki-laki punya istri 10, 20, bahkan lebih, begitu kan? Ya. Diringkes gitu ya. Dikosor. Jadi tadinya bebas tanpa batas dibatasi 2, 3 atau 4. Maka turunnya ayat ini secara psikologi bagi perempuan itu seperti naik angkot desek-desekan, penumpangnya pada turun sebagian besar, tinggal 3 orang bisa selonjoran gitu Pak. Ya lah, kalau ayat fankihu ma tabalakum didengar sama istri kita sekarang, itu yang kesurupan diruqyah pakai ayat itu sembuh loh Pak. Gitu. Ya.
Denger ayat kayak gitu psikologinya tuh kayak naik Grab, tiba-tiba narik penumpang lain gitu loh, Pak. Oh, lagi asik-asik kayak begini nih, mas supirnya narik penumpang lain gitu. Walaupun dia sadar jatahnya satu kursi gitu loh, Pak. Ya. Tapi kalau kemudian lagi asik-asik selonjoran disuruh geser, rasanya gimana, Pak? Ya, apalagi supirnya nggak sadar bahwa dia supir ojek gitu loh. Ya, kursinya cuma secuil, maksain penumpang jejer-jejer di belakang. Oh, lebih ngomel-ngomel itu ya. Tukang ojeknya bisa dijitak gitu sama penumpangnya gitu, Pak. Ini contoh simpel aja bahwa melaksanakan ibadah yang sifatnya melaksanakan perintah yang sifatnya itu muamalah, ini kita harus mikir perintah jihad, perintah hijrah. Ini berhubungan dengan manusia. Tidak asal ada perintahnya kemudian dijalankan. Ya, memang Rasul mengatakan berjihad, berperang dengan ini, dengan itu dan sebagainya. Tetapi zaman pada masa itu perlu kemudian kita konversikan dengan zaman sekarang. Ya, dulu sahabat kemana-mana bawa pedang, bawa tombak gitu. Jangan coba praktekkan sekarang. Jadi masalah besar nggak? Cuman konvoi bawa bendera aja masalah gitu kan ya, apalagi bawa senjata kan begitu ya. Ini kita perlu mikir begitu kan ya. Maka dalam bab taat, tidak semua perintah-perintah yang sifatnya perintahnya umum itu kita taati ya, termasuk dalam dunia medis misalnya ya. Kan kita tuh suka simpel nggak, Pak? Habatus sauda, madu, minyak zaitun. Wes nggak pernah ngerti komposisinya, nggak pernah mendiagnosa, pokoknya kasih aja. Ini kritikan para herbalis gitu ya. Ya. Lalu sok-sokan dia nggak percaya kepada resep dokter gitu kan, menolak pada sesuatu yang dia tidak memiliki ilmunya dengan lengkap. Ini menurut saya juga kurang tepat gitu kan ya. Maka saya ingat ada ustadz yang sakitnya parah. Ya dokternya punya kesimpulan, ini kebanyakan herbal. Iya dok, kenapa? Segala macam yang ditawarin sama tetangganya, ya dia ambil gitu kan. Coba pakai ini Pak, coba ini Pak. Ya itu ketika nawarin coba pakai ilmu nggak itu? Nggak pakai dia, cuman pakai pengalaman, ya toh. Beda dengan dokter yang dia akademisi, ini dibutuhkan. Jadi secara logika kita serahkan pada yang punya otoritas dong. Gitu ya, masa kita lebih percaya kepada tetangga sebelah yang sekolah nggak di dunia kedokteran nggak pernah, lalu kita menolak dokter yang sekolahnya sudah mengikuti prosedural. Ini kan berarti ini kita nggak digunakan gitu loh ya. Memang benar Nabi mengatakan madu itu obat, itu sudah obat, tetapi untuk menjadi sebuah racikan itu butuh mekanisme ya. Ini kalau pengen kita rekomendasikan kepada orang lain. Tapi kalau itu untuk diri kita, yang nanggung diri kita, Anda nggak belajar kayak gitu, nggak apa-apa sih. Cukup pakai iman dan keyakinan itu boleh, Pak. Tapi untuk diri sendiri loh, Pak. Ya, untuk orang lain nggak boleh. Karena untuk orang lain ini sifatnya adalah, kan kita nggak bisa paksa keimanan orang kayak kita. Ya, Anda abah mertua itu ketika sakit obat dia pokoknya madu, apapun madu, diurut pakai madu, sakit awal madu, dan memang sembuh karena yakin. Kan teorinya yakin itu separuh pengobatan nih Pak. Karena dalam teori kedokteran efek placebo itu juga berlaku kan, ya. Jadi dia menggunakan kayak begitu. Ketika kemudian saya tawarkan, bah ini madunya lebih bagus, madu Yaman asli. Ya jawaban dia apa? Bukan madu yang menyembuhkan, gitu ya. Tapi Allah yang menyembuhkan. Madu hanya sarana. Mau yang murah mau yang mahal, ya nggak ada pengaruh. Oh ya sudah, ya level berpikir kayak gitu nggak bisa dilawan ya Pak. Ya, tapi kita nggak boleh kemudian peracik madu bukan madu yang menyembuhkan, gitu kan ya. Lalu kita ngasih sembarangan, ya nggak bisa, ya karena mekanisme kalau dalam dunia obat farmakologi ya, bagaimana obat itu bekerja, kok bisa ya minum ini sampai yang pusing jadi hilang pusingnya, itu kan ada prosesnya dan itu dibenarkan secara ilmiah. Nah ini harus kita hadirkan pada orang, nggak bisa pakai modal iman dan yakin saja, karena masing-masing orang itu beda. Kalau kita pengambil kebijakan publik, nggak boleh logika keimanan personal itu kita jadikan sebagai standar, gitu. Kita harus menggunakan logika batas minimal masyarakat bisa menerima itu ya pakai ilmu yang semacam ini. Bapak Ibu sekalian, ya
Ini kajian kita tentang masalah berpikir, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali peringatan supaya kita menggunakan akal kita. Dan sebagai penutup, anekdot ini mudah-mudahan semakin menyadarkan kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, konon ada perlombaan pameran otak internasional di luar negeri sana, gitu ya. Ya, ada otak orang Jepang, orang Belanda, orang Perancis, orang Belgia, orang Rusia, orang Cina, termasuk orang Indonesia, ya. Dan di pameran tersebut otak yang paling mahal adalah otaknya orang Indonesia. Kenapa? Karena otaknya orang Jepang itu second semuanya. Ada yang second 10%, ada yang second 25%. Nah, otak orang Indonesia second-secondnya masih 95%, gitu loh ya. Banyak yang masih original 100%. Nggak dipakai, gitu loh Pak ya. Ya. Jadi saya ingat karyawan yang ada orang, "Tat, mbok aku dikasih kerjaan apa aja terserah lah, kon isah-isah, kon umbah-umbah jadi satpam, oke, angkut-angkut packing, sing penting satu, ojo kon mikir," gitu. Nah, ini musibah kita. Mudah-mudahan kita tidak mewariskan budaya malas mikir kepada anak cucu kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.